Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Semoga sehat semua. Ya, yang terhormat Profesor Dr. Ing Eko Supriyanto, Presiden PTPI, dan ada dari Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Ibu Dr. Vivi Setiawati, M Biomed, dan semua rekan yang mendukung acara ini dan peserta semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk berbicara di sesi ini. Ya, jadi yang akan dibicarakan adalah laboratorium untuk pengujian spesimen COVID-19 menggunakan PCR, yaitu persyaratan desain, prosedur penggunaan, dan pemeliharaan. Baik, definisi oleh WHO adalah laboratorium yang menerapkan prinsip-prinsip containment ya, atau perlindungan ya, untuk mencegah pekerja, orang sekitar, dan lingkungan. Ya, ini adalah sebuah containment. Kalau kita bicara containment adalah sebuah perlindungan ya. Untuk mencegah pekerja, orang sekitar, dan lingkungan dari paparan patogen dan racun berbahaya yang adanya atau terjadinya tidak disengaja. Ya, kata kuncinya adalah pelaksanaan manajemen biorisiko yang benar di laboratorium, yaitu containment itu sendiri bertujuan untuk menurunkan risiko bahaya terhadap pekerja, orang sekitar, lingkungan, dan masyarakat, serta mengamankan materi sampel itu sendiri. Ya, jadi tentu kita juga bertanya ya, apa sih bedanya biosafety dan biosecurity? Karena ini sering disebutkan dalam hal ini. Ya, secara singkat biosafety adalah penerapan teknik dan alat. Jadi ini alatnya atau laboratoriumnya. Kemudian biosecurity adalah prinsip perlindungan dari sampel dari suatu penyalahgunaan. Nah, jadi biosafety adalah teknik dan alatnya atau lab itu sendiri. Biosecurity ya perlindungan sampel dari suatu penyalahgunaan, misalnya keamanan data, terus kemudian bagaimana lab itu tidak mudah diakses oleh orang lain dan seterusnya. Ya. Jadi BSL Lab ini sendiri adalah kombinasi dari guideline, SOP, facility, maintenance. Ya. Jadi tanpa keempat hal ini, maka sebuah BSL tidak akan terjadi, ya, atau tidak akan dinampakkan sebuah biosafety laboratorium level lab. Ya. Ya. Oke. Nah, di BSL diperuntukkan pada lab yang terkait atau terikat dengan guideline atau regulasi seperti WHO, Permenkes, dan lain-lain. Ya. Jadi BSL level itu sendiri juga ditentukan atau didefinisikan oleh WHO ya. Ya. Dan perlu diketahui bahwa sebagian besar negara tidak memiliki acuan regulasi, standar atau guideline yang menyangkut BSL. Ya. Lalu kemudian mengkombinasikan beberapa standar atau guideline ke dalam satu project, terkadang justru menghasilkan kontradiksi antara requirement satu dengan lainnya. Jadi sebagai contoh, negara-negara yang sudah memiliki guideline ya, US yaitu BMBL, Great Britain ya, yaitu Management and Operation of Microbiological Containment Laboratories. Kemudian dari Kanada, Canadian Biosafety Standard Second Edition. Di Australia dan New Zealand itu Safety in Laboratories Part 3, Microbiological Safety and Containment. Singapura sendiri ada berupa checklist, yaitu Laboratory Certification Checklist and Biological Agents and Toxic Act. Ya, European Union, ya, European Union Directive 2000/54/EC on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work. Jadi ini perlu kita pelajari ya dan bandingkan. Ya. Lalu nanti kita akan bicara bagaimana di Indonesia. Ya, kontradiksi ya. Contoh kontradiksi di antara guideline BSL 3 yaitu misalnya resirkulasi udara buang dari BSC. Jadi BSC memiliki tipe yang bisa diresirkulasi ya. Ada perbandingan 70-30% atau 37%. Rupanya European Union tidak
mengizinkan untuk meresirkulasi udara buang dari BSC. Kemudian safe closing door, ya, ternyata yang biasa kita kerjakan di Indonesia tidak dikerjakan oleh beberapa negara lain, ya, seperti di Australia, Inggris, dan Eropa. Kemudian sink harus dipasang dekat pintu keluar. Nah, Kanada tidak mengaturnya, begitupun Eropa. Nah, yang menarik adalah lantai dengan sudut coughing yang biasa kita ketemukan di lab-lab di Indonesia atau praktik-praktik GMP di beberapa pabrikan, ya, pabrikan farmasi. Ternyata tidak semua mengaplikasikan atau mensyaratkan. Ya. Di antaranya WHO itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di guideline-nya tidak kita temukan lantai yang harus bersudut. Nah, ini menarik. Ya, terus Indonesia selama ini guideline dari mana? Ya, rupanya kita banyak mengacu kepada selain WHO, ya, tentu kepada BMBL, ya, atau dari US. Ya. Namun kesamaan di antara mereka itu adalah pemisahan area, pembatasan akses, kemudahan dalam cleaning atau pembersihan, tersedianya ruang ganti, ya, tersedianya ruang ganti, kemudian penempatan BSC ditempatkan di mana, itu aturannya sama, kemudian bagaimana airflow dimonitor, yang terakhir adalah metode dekontaminasi limbah. Sepakat bahwa ini adalah limbah biohazard dan cara pengelolaannya. Ya, ini adalah guideline, warnanya pink, dan ini kalau kita mengaplikasikan BSL pada laboratorium kita, wajib kita miliki untuk atau kita pelajari untuk kita aplikasikan, yaitu Laboratory Biosafety Manual atau LBM Third Edition. Ya, masih beredar di internet yang second edition, sebaiknya jangan di-download, yang ini saja, ya. Kemudian ini BMBL yang biasa kita kenal di Indonesia, BMBL 5th edition. Ini US yang mengeluarkan, ya, atau dari CDC, ya. Kemudian terkait dengan hal teknis ada DRM, ya. Ya, jadi National Institute of Health dari US mengeluarkan DRM ya, tahun 2016. Kemudian di Indonesia sendiri sejak tahun 2015 Kemenkes mengeluarkan untuk standar pelayanan laboratorium TB. Ya, jadi ini untuk BSL di standar pelayanan ini dimension BSL 2+, ya. Ya. Dan saya melihat bahwa buku ini cukup baik dan cukup lengkap, walaupun tidak selengkap dari BMBL atau dari DRM-nya dari NIH. Oke. Ya, selain itu, secara umum juga kita temukan pada pedoman teknis bangunan dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk mencegah infeksi yang ditransmisikan melalui udara atau airborne infection. Ya, ini juga bisa kita pelajari. Di dalamnya ada fasilitas lab, ya, selain bagaimana sebuah fasilitas, misalnya ruang operasi, ruang isolasi dan seterusnya bekerja. Ya. Nah, yang mutakhir, ya, sebagai respons dari COVID, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran, ya, nomor HK 0201 Menkes 234. Nah, ini kita sebutkan agar menjadi acuan dalam desain yang akan kita kerjakan untuk rumah sakit. Ya, BSL Design Consideration, ya, setidaknya ada 4 cara untuk mendesain, yaitu lab in lab. Lab in lab itu bagaimana kita mengaplikasikan BSL 2 atau BSL 3 ke dalam lab yang sudah ada, ya, atau merenovasi laboratorium, ya. Kemudian isolated BSL lab, ya, lab dalam bentuk bangunan yang terpisah dari lab yang ada atau fasilitas yang lain. Kemudian prefabricated BSL lab. Nah, ini prefabricated adalah isolated lab yang dibangun biasanya menggunakan sebuah kontainer. Kemudian ada juga mobile BSL lab, ya, atau lab on wheel, ya.
lab on the wheel artinya lab yang bisa berjalan. Bisa atau tidak pertanyaannya, bisa saja ketika bisa memenuhi kriteria desain yang disebutkan oleh Permenkes dan WHO ataupun guideline lainnya. Ya, tentu ada pembahasan lebih lanjut. Ya, secara mudah kita kita sebutkan level BSL itu, ya, karena kalau di buku panjang tulisannya kita simpelkan saja. BSL 1 adalah kita lab yang menangani sampel dengan minimal potensial hazard. BSL 2 bahayanya pada level moderat atau sedang. Kemudian transmisinya adalah percikan, ya, atau droplet. BSL 3 itu untuk menangani atau memeriksa sampel-sampel yang memiliki potensi penyakit mematikan. Cara transmisinya adalah inhalasi. Sedangkan BSL 4 adalah sampel yang berbahaya dan asing. Asing artinya tidak pernah ada di satu daerah atau di negara kita. Ya. Kemudian tentunya ancaman kematian, vaksin atau pengobatan belum ditemukan, dan biasanya juga karakter transmisinya belum diketahui. Nah, contohnya adalah kalau kita konversikan kepada risk group 1 sampai 4, kalau risk group 1 ya contohnya cacar air, ya, kemudian non-patogenik E. coli dan seterusnya. Risk group 2 yaitu patogenik E. coli, ya, kemudian diantaranya HIV. Risk group 3 tuberkulosis contohnya, terus kemudian Bacillus anthracis, ya. Risk group 4 contohnya adalah Ebola dan Hendra dan Nipah virus. Nah, kalau di WHO sendiri, tuberkulosis dikategorikan kepada risk group 3 yang artinya kita kerjakan di lab BSL 3, tapi di Indonesia rupanya tidak demikian. Kita menggunakan BSL 2 plus, ya, atau BSL 2 yang diperkaya, ya, atau namanya BSL 2 yang disebutkan oleh NIH adalah BSL 2 enhanced, ya, BSL 2 yang diperkaya atau BSL 2 enhanced, ya. Ya, terus bagaimana sih menetapkan level biosafety itu? Ya, sebenarnya bisa ditetapkan dengan mudah berdasarkan fitur desain, ya. Kemudian konstruksinya, kemudian fasilitas containment-nya, berikutnya adalah peralatan di dalamnya, dan SOP yang dikerjakan di dalamnya. Ya. Nah, membangun sebuah BSL tentu adalah pekerjaan yang cukup rumit dan panjang sebenarnya. Dimulai dari bagaimana kita merencanakan, ya, kemudian muncullah sebuah URS atau User Requirement Specification, ya. Setelah itu tahapan pembangunannya, bagaimana kita mentransfer logistik dalam pembangunannya, material handling, seterusnya, kemudian proses pembangunan dan sampai kepada commissioning, ya, sampai kepada commissioning. Ya. Berikutnya ada proses-proses validasi yang banyak, tentunya dalam memenuhi spesifikasi yang telah dibicarakan atau didiskusikan dengan user atau co-buyer dari sejak awal. Ya, lalu BSL yang qualified itu sendiri yang bagaimana? Yaitu yang didesain dan dibangun, ya, dengan compliance, ya, yang sesuai dengan compliance kepada, ya, standar internasional, ya, atau international BSL standards dan guideline yang ada di negara tersebut. Yang berikutnya adalah bagaimana sebuah BSL laboratory bisa menjaga standar-standar prinsip dan regulasi dari secara environment-nya. Kemudian adalah bisa memenuhi, ya, permintaan dari pemilik, ya, dan operator yang bekerja, yang sehari-harinya bekerja di laboratorium. Dan tentunya environment and its protection. Bagaimana lab ini juga tidak berbahaya bagi komunitas dan lingkungan. Nah, kita masuk ke checklist dari NIH. Ya, tentu ini kalau NIH ada kaitannya dengan BMBL, ya, dan CDC.
ya. Ya, dalam merancang sebuah BSL, ya, kita rancang dulu organisasi containment-nya, atau bagaimana lab ini menjadi sebuah bangunan, ya, atau lab yang memiliki arti containment atau perlindungan ya terhadap agen-agen infeksius. Ya, tentunya yang pertama tentukan dulu ya zona BSL-nya mau di mana ya. Ya. Tentu kita juga punya preferensi. Yang kedua, hubungkan area BSL dengan laboratorium terkait yang ada. Kemudian fungsi logistik. Fungsi logistik artinya tentu lab itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya misalnya reagensia, peralatan-peralatan laboratorium ya. Terus kemudian dan lain sebagainya, ya, APD ya misalnya. Kemudian secara operasional, ya, kita pastikan rencana jumlah pengunjung dan stafnya. Ya. Ada kalanya lab ini karena lab khusus biasanya 6-10 orang sih sudah cukup. Ini mempengaruhi luasan ya, dan alur logistiknya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, strategi handling material dan limbah. Bagaimana limbah itu nanti dikeluarkan dari lab tersebut, ya. Tentu ada strateginya. Berikutnya adalah alur kerja di dalam area containment. Ya. Alur kerja artinya alur masuknya, alur keluarnya. Ya. Bagaimana sebuah peralatan itu diurutkan atau ditata ya dalam ruangan bersih atau kotor dan seterusnya. Ya, SOP, ya kita perhatikan juga SOP yang akan dipakai, ya, yaitu prosedur entry dan exit. Ya. BSL 2 contohnya ketika masuk menggunakan APD tertentu, ya, kemudian keluar seperti biasa. Ya. Kalau di BSL 3 ketika dia exit, dia diwajibkan showering. Ya. Ini perbedaannya. Kemudian metode dan prosedur dekontaminasi. Ya. Yang ketiga kebutuhan security dan biosecurity. Kebutuhan security artinya security secara umum dan biosecurity seperti kita sebutkan tadi. Berikutnya adalah prosedur shutdown dan maintenance. Karena ada kalanya ini sebagai suatu mesin seperti biasa, ada kalanya shutdown dan bagaimana cara mengamankan materi sampel dalamnya ketika shutdown. Kemudian transport sampel dan cara penyimpanannya. Ya. Lab ini juga nanti akan menyimpan sampel-sampel yang tentunya juga memiliki potensi bahaya. Dan ketika terjadinya emergency ya atau prosedurnya apa ya yang akan kita kerjakan. Kemudian kita harus juga perhatikan bagaimana sebuah peralatan itu bekerja. Contohnya seperti biosafety cabinet, dia memiliki ekses udara, ya buangan udara, ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Ada beberapa alat yang menimbulkan getaran dan panas ya. Nah, itu kita harus perhatikan. Ya. Kemudian infrastruktur isu, ya lokasi, volume dan kapasitas lab. Kemudian distribusi utilitas. Yang ketiga adalah maintenance access ya. Ya. Yang keempat redundancy strategi. Maksudnya adalah bagaimana karena alat ini adalah suatu containment, tentu ada sistem backup yang harus kita atur. Ya, misalnya sistem fan-nya dual fan, kalau di NIH atau CDC mengatur wajib menggunakan dual fan. Ya. Bagaimana fan 1 digunakan untuk backup dikala fan utamanya mati. Ya. Ya, kemudian requirement dari fasilitasnya adalah exterior envelope, kemudian partition, lantai ya, kemudian plafon, penetration dan sealant, doors, frame ya, pintu, frame-nya dan hardware-nya, terus kemudian jendela ya, kemudian meja kerja, peralatan-peralatannya dan signage ya, jadi rambu-rambu bahaya ya, seperti tanda biohazard dan lain sebagainya. Iya. Coba kita bahas satu persatu.
Exterior envelope misalnya tentu ini memiliki fungsi sebagai privasi visual ya. Jadi kalau kaca juga kita tidak bisa buat itu memiliki kaca semuanya full pakai gelas ya. Kemudian blast protection ya akibat udara bertekanan ya, karena di dalam lab ini udaranya memiliki tekanan ya, diantaranya dengan negatif ya. Kemudian ancaman pencurian. Yang berikutnya adalah fasilitas buffer koridor untuk mencegah masuknya udara atau vapor dari luar sebagai sebab dari perbedaan tekanan negatif yang sangat besar. Partisi ya, dapat menahan resiko defleksi lateral. Ya, mudah-mudahan di antara kita banyak yang mengerti apa itu defleksi lateral yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara. Ya. Ya, kemudian konstruksi partisi memperhatikan kelembapan, ketahanan terhadap benturan, peralatan yang akan diaplikasikan, rak penyimpanan, dan pembebanan lateral lainnya. Iya. Jadi ada beberapa konstruksi seperti tembok normal dinding yang di rumah kita itu adalah tidak tahan terhadap kelembapan ya. Ketebalannya dan seterusnya tentu harus kita atur supaya dia tahan terhadap parameter kelembapan ya. Lantainya permukaan rata dan halus, anti-slip, seamless atau tidak ada nutnya, kemudian non-poros, mudah dibersihkan, tahan terhadap zat kimia, desinfektan, dan dekontaminan. Ya, karena kita setiap saat di lab ini bermain dengan fumigasi, sterilisasi, dan seterusnya, dan bahan-bahan kimia yang lain. Ya. Sealing monolitik ya. Monolitik itu artinya satu keutuhan. Kalau akustik, bagaimana akustik sealing tidak disarankan untuk proyek BSL 2 atau BSL 3. Mampu menahan kerusakan akibat defleksi, ya, tidak doyot ya. Kemudian tahan terhadap kelembapan, jadi material dari dinding bisa dipakai juga di sealing. Ya, penetration and sealant ya. Jadi penggunaan sealant pada penetrasi lantai dan ceiling bertujuan untuk mengoptimalkan sanitasi, menghindari kesalahan pada saat perlakuan fumigasi, kemudian menahan infiltrasi udara ya. Jadi kalau kita kita dapati terkadang di antara pintu di BSL itu ada celah, terkadang ada infiltrasi udara ya. Dan kalau parah itu sampai bunyi. Ya. Nah, bunyinya sangat mengganggu. Ya. Ya, meja kerja, ya meja lab itu statis, namun memiliki prinsip fleksibel ya. Ya, karena kita mau melakukan banyak hal mengenai sanitasi dan cleaning ya. Jadi contohnya di CDC itu di bawahnya sink tidak boleh ada lemari, tidak boleh ada lemari ya, karena untuk maintenance dan sanitasi. Equipment ya. Nah, kita harus pikirkan jalur transfer atau pintu yang cukup ya, dipersiapkan untuk melakukan transfer alat yang cukup besar, misalnya biosafety cabinet ya. Biosafety cabinet tidak hanya dipasang, tapi satu ketika akan dikeluarkan untuk melakukan maintenance. Kemudian di freezer dan sebagainya. Susunan antar peralatan ya, diatur agar memiliki akses yang cukup untuk sanitasi. Baik, site needs seperti ini, kurang lebih tentu kita kenal, ini adalah simbol universal untuk biohazard dan harus dipasang. Security. Zona containment terpisah dari bangunan lain secara jelas. Ya. Secara jelas artinya ya, misalnya dikasih tembok atau dikasih akses RFID dan seterusnya. Ya, atau bisa juga pakai biometrik. Ya. Kemudian akses ke zona containment harus self-closing door ya. Pintu yang bisa menutup sendiri dan dapat dikunci. Oke. Nah, kita masuk ke Permenkes kita ya. Untuk di COVID ini kita gunakan checklist yang ini ya. Jadi nomor HK 0201 Menkes 234/2020 ini baik sekali ya, karena dia to the point sampai ke checklist. Nah, kita tinggal samakan saja lab ini dengan fasilitas kita ya. Jadi sangat mudah, tinggal kita baca dan ini sepertinya wajib kita download ya.
Ya. Dan ini merupakan derivatif dari WHO dan sepertinya arahnya ke BMPL ya. Ya. Untuk mendukung lab BSL-2, layout gedungnya ada ruang penerimaan sampel ya. Jadi terpisah dari lab itu sendiri, kemudian ruang sampel, ya, penyimpanan sampel ya, kemudian autoclave, ruang autoclave untuk persiapan material atau peralatan atau bahan-bahan dan lainnya. Kemudian ruang reagensia, terus kemudian tersedianya IPAL ya. Jadi IPAL di rumah sakit sangat penting, kalau perlu ya untuk yang materi padatnya ada insinerator ya. 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 Di situ disebutkan cukup luas dan terisolasi. Kemudian pemisahan zona infeksius dan non-infeksius. Nah, ini bahasanya mesti samar. Ya. Dan tentu ini sangat penting ya, sebagai sebuah tips dari kami bahwa dalam membuat lab BSL, kita upayakan supaya seolah-olah membuat dua lab. Seolah-olah membuat dua lab. Satu lab infeksius, yang kedua lab non-infeksius. Ya. Ada lab-lab yang bisa kita sebut sebagai monolitik ya. Satu lab saja untuk mengerjakan PCR dan ekstraksi. Rupanya petugasnya kewalahan menangani kepanasan ya, karena badannya itu sendiri karena pakai coverall terus-menerus, padahal dia sedang mengerjakan PCR. Sedangkan di PCR itu sendiri sebenarnya yang dikerjakan adalah non-infeksius ya. Jadi kita bagi menjadi dua zona atau dua lab yang terhubung dengan semacam pass box ya. Ini tips ya, walaupun ini tidak diatur ya di dalam guideline. Dan luasan lab ya, luasan lab ini tidak ada juga di Permenkes yang tadi, tapi kita bisa temukan dalam pedoman yang lain. Ya. Jadi kalau di pedoman pelayanan TB hanya menyarankan, tapi tidak membakukan, ya. Vestibul ukuran 10 meter persegi, anterum 10 sampai 15 meter persegi, BSL 12 50 sampai 80 meter persegi. Jadi luasan yang optimal bagi sebuah BSL 2 plus yang disebutkan oleh pedoman pelayanan TB adalah kurang lebih 100 meter persegi. Ya, kemudian tinggi plafon ya, tidak ada aturan baku juga ya. Ya. Hanya secara konsep adalah bagaimana menghitung faktor ergonomis ya. Jadi kalau petugas lab tinggi rata-rata berapa? Ya mungkin paling tinggi orang Indonesia pada umumnya adalah 180 ya, 180. Dan alat tertinggi di laboratorium, ya alat tertinggi apa? Biasanya di freezer bisa sampai 180, ada juga sampai odometer itu pun jarang ya. Sehingga sebagai acuan nilai minimum NIH ya itu adalah 2,4 meter. Ya kalau kita baca lagi di acuan ruang isolasi PIE, penyakit infeksi emerging adalah 2,8 disebutkan di situ. Ya, ini kita bisa pakai 2,8 meter. Konsiderasi luas lab itu kenapa ya? Karena kita menghitung jumlah personil, kemudian jumlah perkiraan sampel harian dan SOP yang akan dilakukan, kemudian jumlah dan jenis alat. Ya, jumlahnya ya kalau lab TB memang apalagi yang melakukan biakan itu banyak banget alatnya ya, sehingga pantas saja dia memiliki ruangan yang cukup besar ya. Untuk COVID ya nanti kita sebutkan tidak terlalu banyak ya, tapi sebuah lab tentunya untuk berikutnya tidak hanya mengerjakan COVID, tapi untuk pekerjaan yang banyak ya. Ya kemudian akses dari alat atau fasilitas yang dipergunakan ya. Ya. Kemudian prinsip safety, biosafety dan biosecurity dan ergonomis. Ini yang mempengaruhi luasan lab yang kita akan bangun. Nah, ada konsep yang bagus dari NIH dalam merancang lab, yaitu konsep modular. Jadi buat saja kita sebuah kotak ya, 3,4 kali 3,4. Ya, ini adalah sepertiga modul. Kita susun sedemikian rupa ya. Ya, kalau ini yang warna kuning adalah single modul, ya yang ini warna semu-semu hijau ini adalah sepertiga modul ya. Kita buat saja misalnya sepertiga modul ini kita jadikan vestibul, kemudian modul kedua kita jadikan anterum, ya berikutnya adalah laboratorium BSL 2 itu sendiri. Ya.
Nah, ini 3,4 angka yang sangat pas ya untuk meletakkan pintu ya yang pada umumnya 1 sampai 1,2 meter. Kemudian cukup untuk keselamatan kerja. Kalau di negara kita patokannya lah 1 meter. Kalau di NIH disebutnya 1,5 meter ya. Ale-nya 1,5 meter. Kemudian untuk meja dan peralatan lainnya 0,95 meter. Jadi ini bisa kita pakai ya, metode seperti ini. Ya, pintunya bisa dikunci ya, terus kemudian restricted access ya. Ya, disebutkan lagi di situ adalah jendela tertutup rapat. Ya, artinya tidak bisa dibuka, ya, jendela mati ya. Kemudian aliran udara searah ya, atau negative pressure, dilengkapi dengan HEPA filter. Ya, ini gambarnya nomor 1 jendela mati seperti ini, tentu dengan prinsip-prinsip yang sama, pakai coving ya. Terus kemudian kalau di kita tidak ada aturan berapa tebalnya, umumnya sih kontraktor kita pakai 5 mm, cuman kalau di NIH itu 9,5 mm minimal. Ya, karena ada tekanan ya tentunya ya. Kemudian RFID access, ya ini RFID access, biometrik juga bisa, tapi umum dipakai ini yang lebih apa namanya, ya lebih murah lah ya harganya. Kemudian pintu double dengan glass window. Kenapa harus double? Karena kalau kita buat pintu single dengan lebar 1 meter atau 1,2, tentu ini akan menjadi interruptor atau pengganggu bagi differential pressure yang ada. Ya, padahal efektif kita sehari-hari menggunakan paling tidak hanya 80, atau kalau di toilet itu 75 atau 70 ya. Jadi kita bikin double supaya ketika material masuk bisa kita buka seutuhnya. Ya. Nah, konsep udara searah itu bagaimana ya? Ya, ini dari negatif 1 ke negatif 2, artinya lebih dari negatif ke lebih negatif. Ya, ini area bersih, area apa nih, vestibul atau anterum ya. Kemudian ini ke lab-nya ya, ruang yang kotor ya atau infeksius. Di sini biasanya BSC ya, yang paling ujung, yang paling tidak terinterupsi oleh pintu atau udara yang perbedaan udara ya. Oke, saya ceritakan lagi ya. Ya, ini yang kuning ini disebut dengan airlock ya. Nah, sebenarnya ada beberapa macam cara ya untuk membuat airlock itu. CDC China menggunakan cara cascading airlock ya. Jadi kalau kita dapat supplier BSL dari Cina, dia akan menggunakan apa namanya, tipe cascading, ya, cascading airlock. Ya, jadi searah saja ya. Kalau misalnya ini kan positif ya gambarnya. Kalau misalnya negatif, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ya, kemudian ada sink airlock, seperti ini diagramnya. Ya. Tapi yang disarankan di DRM ya, DRM NIH itu adalah yang tipe bubble airlock. Ya, ini yang diaplikasikan juga di pedoman pelayanan TB ya. Adanya vestibul positif pressure, kemudian anterum negatif pressure, kemudian BSL lebih negatif. Ya. Ya, disebut lagi di persyaratan BSL 2 menurut HK 234, lantainya kuat, tahan air, tidak ada celah atau nut, tidak ada sudut antara lantai dan dinding. Ya. Dinding tidak kasar, anti air, sudah dibersihkan. Ya. Mik. Ada yang ini ya, hidup ya. Ya, jadi kalau menggunakan tembok yang existing, kita harus gunakan setidaknya kita cek ya finishing ulang ya, kemudian bisa kita cat dengan epoksi ya, bisa juga dengan ketebalan tertentu sehingga jadinya tidak kasar, anti air, dan nanti akan mudah dibersihkan. Ya, ini ya contohnya penggunaan aplikasi. Kalau ini dengan EPS sandwich panel, tentunya bahan atau material itu banyak sekali ya materialnya. Kita bisa pakai IPS, ada juga jenisnya polyurethane,
Kemudian ada juga pakai dinding bata dengan plasteran, finishing cat anti mikroba, cat enamel anti mikroba, atau pakai epoksi. Nah ini sebuah pilihan yang pada prinsipnya adalah bagaimana cat ini nanti akan terpapar zat kimia ya, atau misalnya H2O2 ya kan, kemudian larutan Biclin ya, atau household bleach ya, yang akan kita gunakan untuk fumigasi ya, dan sterilisasi. Lantai vinil ya, opsinya juga bisa pakai vinil seperti ini yang biasa kita temukan di rumah sakit tentunya, tebalnya 2 mm minimal. Kemudian bisa juga pakai epoxy coating dengan tebal yang sama atau 2000 mikro ya. Nah, persyaratan yang lain adalah wastafel dekat dengan pintu keluar ya. Jadi wastafel jangan ditaruh di dekat biosafety cabinet ya. Wastafel ditempatkan di dekat pintu keluar. Kemudian ini wastafelnya harus freehand. Freehand itu bisa pakai sikut, bisa pakai kaki, atau sekarang pakai IR ya. Pakai IR. Yang jelas freehand. Kemudian eye shower. Nah, eye shower jangan lupa ketinggalannya. Eye shower sering lupa ya. Bisa portable atau bisa yang memang diinstal ya. Kemudian shower pada lorong lab, ini disebutkan di sini. Kemudian pengolahan air RO ya. Reverse osmosis ya. Kemudian pengolahan air yang baik antara suplai dan pembuangan dengan sistem penjagaan arus balik ya. Jadi arus balik terjadinya bagaimana biasanya secara teknis biasanya karena adanya crosslink ya. Jadi ada dua sink dipertemukan jadi satu jalur dan seterusnya, itu kadang-kadang menghasilkan arus balik. Nah, itu harus dihindari. Ya ini ya gambarnya seperti ini. Eye shower, tapi bentuknya tidak hanya seperti ini. Yang portable banyak yang dijual juga. Yang sudah terlanjur tidak ada jaringan atau jaringan airnya, tentu beli yang portable. Nah ini contoh sink dengan IR faucet ya. Ini saya lihat banyak di Tokopedia, harganya tidak mahal. Ya. 10 menit ya Pak? 10 menit ya, siap. Ya. Kemudian peralatan keselamatan atau spill kit harus ada. Ya. Kemudian alarm keamanan, jalur evakuasi. Nah ini spill kit ya. Oke. Ya, smoke detector ya. Kalau misalnya ruangan yang kecil ya tidak usah pikirkan bagaimana radius ini dihasilkan. Oke, ya. Kemudian intercom ya. Intercom juga harus ada. Ya, penerangan darurat dan penerangan biasa. Ya. Dia harus rata ya. Atau teardrop ya. Kemudian emergency lampu emergency, tingkat pencahayaan 200 sampai 250 lux ya. Ya, ini gambarnya. Ya, terkait MEP ya, persyaratan alat terkait MEP ya. Yang paling penting di dalam BSL adalah BSC ya. Jadi BSL itu adalah sebuah lab, kalau BSC sebuah containment yang berbentuk kabinet. Ya. Kelasnya juga kelas 2 A2 ya, timbal ducting. Jadi ductingnya itu dihubungkan dengan cara timbal ya. Nanti saya perlihatkan slide-nya. Kemudian terhubung dengan UPS. Tidak diinstal di depan AC, pintu, atau traffic petugas. Autoclave ya dengan canopy hood dan fan exhaust ya. Ya ini ya timbal ya. Jadi bukan hard ducting ya. Jadi ada celah-celah di sini. Biasanya gap-nya sekitar 2,5 cm. Ya. Nah, ini beberapa jenis BSC ya. Jadi macam-macam, jangan salah pilih ya, dan tipe koneksinya. Ya, ada hard duct dan timbal ya. Ini canopy hood, ya karena tentu autoclave yang mengeluarkan banyak ini ya, ketika dipakai ada fume-nya ya. Nah ini beberapa lab equipment yang first stand yang adanya di lab COVID ya, di antaranya BSC ya, yang paling besar ada 6 feet, ya tingginya 1,6, LAF ya, untuk master mix itu 1,2 meter tingginya kurang lebih, di freezer 1,85, kemudian top load autoclave. Kemudian ada showcase, barangkali nanti kalau di slide-nya dimiliki bisa dilihat ya ukurannya ya. Ya. Ya, beberapa instrumen-instrumen penting ya di dalam lab BSL itu diantaranya ya dibagi
berdasarkan ruang ekstraksi apa saja, ruang PCR apa saja, pre-PCR apa saja, dan seterusnya. Ya, sehingga wattage-nya itu perlunya sekitar 11 kVA ya, untuk alat itu sendiri. Ya. Kemudian kriteria yang lain adalah standar kenyamanan suhu 23 sampai 27. Ini yang disebutkan oleh buku kita ya, pedoman kita. Kemudian humidity 30 sampai 60%. Ya, sebenarnya tingkat kebersihan tidak diatur, cuman pada umumnya dengan cara seperti itu akan menghasilkan ISO kelas 8 ya. Kemudian ACH-nya adalah lebih dari 12 kali. Nah, NIH mengatur atau BMBL mengatur perbedaan pressure itu 7,5 sampai 10 PA untuk pada ruangan yang memiliki kelas ISO yang sama. Atau 15 PA kalau ISO-nya berbeda ya. Jadi kalau di checklistnya Singapura, dia menyebutkan sama semua 12,5 PA perbedaan di antara ruangan. Ya, beberapa rekomendasi yang lainnya, ya outdoor air intake location ya, ya tinggi air intake untuk apa namanya stack atau apa namanya itu, fresh air ya, itu adalah 3,6 meter di atas ground level ya. Kemudian tidak ada disrupsi udara yang mungkin mengganggu pada radius 4 meter. Kemudian exhaust-nya, titik buang minimal adalah 3 meter di atas atap. Ya, di atas atap 3 meter. Radius aman juga horizontal 4 meter. Kemudian adalah redundancy system, yang ini wajib ada. Ya, maintenance diantaranya program kontak maintenance yang dianjurkan ya, yaitu untuk maintenance macam-macam, keandalan sistem tata udara, kalibrasi BS secara rutin, HEPA filternya, pembersihan dan lain sebagainya. Ini sampai kepada layout, ini contoh layout. Ini yang kita sebut dengan 2 lab. Ini bisa diaplikasikan pada BSL 2 dan BSL 3. Ya. Bagaimana seorang masuk dari vestibul, kemudian anterum, kemudian masuk ke shower tanpa mandi ya, kalau masuk, kemudian gowning, masuk ke BSL 2. Kalau dia ada ruang yang lain, tentu ke ruang yang lain. Ini perbedaan pressure-nya adalah sampai minus 15, tentu nanti bisa diaplikasikan sesuai dengan KD yang ada. Ketika dia keluar, dia akan exit dengan mandi ya. Nah, ini lab yang PCR-nya, lab bersihnya. Ini lab infectious, lab bersih. Ya. Oke. Ya, ini flow layout ini kalau di sekilas kita lihat agak pusing ya, tapi nanti kita lihat aja ya. Ini jalur manusia, jalur material, dan lain sebagainya. Ini contoh penampakannya, ini magnetic, ya, kemudian ada RFID access dengan signage. Oke, bentar ya. Transmisinya lambat ya, sebentar. Ini mati. Oke, nah, ini signage yang perlu ya, penting. Di paling depan ada BSD level, kemudian responsible-nya siapa ya. Kemudian ada beberapa SOP yang harus dikerjakan, ya, tidak boleh makan dan merokok ya. Kemudian ini gambar diffuser, ya ini render ya, door closer ya, interlock, glass viewer ya, magnetic ya, pass box, CCTV, thermohygrometer, intercom. Ya ini vestibule. Kemudian ini canopy hood bisa untuk autoclave bisa kita tempatkan di sini ya. Free handling ya, dan seterusnya. Ini shower. Ya, ini ruangan PCR ya. Ya, dihubungkan dengan passbox kepada ruangan ekstraksi ya. Di sini ada BSC di paling ujung ya dengan timbal duct. Ya, eye shower wajib ada. Nah, mungkin saya tutup dengan pemutaran video supaya semakin konkret melihatnya ya. Oke.
Ya, baik. Itu sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.